kegiatan pada siang hari ini. Baik. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia, nikmat serta inayahnya sampai detik ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa merasakan indahnya iman, indahnya ukhuwah dan juga indahnya nikmat rahmat. Kedua kali untuk kita tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin umat, pemimpin keluarga, pemimpin panglima perang, dan juga satu-satunya menjadi sosok teladan terbaik di muka bumi yang insya Allah sangat kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Baik, Ibu, Bapak yang dirahmati Allah sekalian dan teman-teman semuanya peserta webinar, pada siang hari ini, marilah kita buka pada siang hari ini dengan sama-sama Kemudian sebelumnya perkenalkan, saya Adi Junaidi, mahasiswa IPB angkatan 2017 dan yang menjadi tim dari Ibu Box. Insya Allah akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Nah, kemudian untuk nambah keberkahan forum kita pada siang hari ini, insya Allah akan dibacakan tilawatil Quran oleh Ananda Raffianto Damai. Kepada Ananda, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan saya bacakan Al-Quran, Quran surat Luqman, dimulai dari ayat 12 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dosen ekonomi syariah IPB. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayya masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala
habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير Sadaqallahul Azim. Demikian pembacaan tilawah Al-Quran. Bila ada kekurangan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Ananda dan membacakan tilawah Al-Quran. Semoga kita yang mendengar dan yang membacakannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ini memperkenalkan diri kembali para peserta webinar kalian. Kami merupakan dari IDOBOX itu kepanjangan dari Islamic Dolanan, atau kami merupakan tim dari Pekan Kreativitas Mahasiswa yang saat ini alhamdulillah masuk di tahap didanai gitu untuk memberikan inovasi kita terkait dunia pendidikan anak. Nah, untuk lebih jelasnya, insya Allah nanti pada pertengahan sesi akan lebih dijelaskan kembali oleh salah satu tim kami. Nah, kemudian kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu masuk ke sesi materi. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan dua pemateri yang keren dan juga sangat ahli di bidangnya gitu. Jadi merupakan dari Ustazah Neneng yang merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, dan juga yang menjadi dosen di Departemen Ekonomi Syariah IPB. Beliau telah menyelesaikan pendidikannya di S3 Hukum Islam, kemudian memiliki moto hidup yaitu hidup mulia dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah dikaruniai 3 orang anak dan insya Allah, apakah Ustazah Neneng sudah bergabung bersama kita? Alhamdulillah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas. Ya Ustazah, langsung saja tanpa berlama-lama akan dimulai sesi pertama oleh Ustazah. Kepada Ustazah, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Apa saya share screen? Saya yang share PPT atau bagaimana? Langsung dari sana ya? Baik, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala aidan fi ayatin ukhra, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa atau abang-abang ya. Abang-abang mahasiswa Pateta semuanya ya, Mas Adi. Pateta semua apa? Ada campuran ya, oke. Terima kasih ya atas amanah yang sudah diberikan kepada Ibu. Kemudian para peserta webinar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah pada siang hari ini. Dengan izin dan karunia Allah, kita bisa bersilaturahim walaupun secara online, ya, secara virtual. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita, sehingga dengan acara ini kita bisa banyak mendapatkan manfaat atau kebaikan yang kita dapatkan. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dengan warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan dan yang saya banggakan, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang mendidik buah hati dan meneladani Siti Maryam binti Imran untuk mengembangkan potensi anak secara maksimal. Luar biasa ini ya. Judulnya saja sudah Masya Allah ya. Ingin buah hatinya itu seperti halnya Maryam ya binti Imran, wanita solihah ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah, khairun nisa fil alam, katanya sebaik-baik wanita di dunia ini bahkan akan menjadi penghulu wanita di surga nanti adalah salah satunya Maryam binti Imran. Kemudian yang kedua Asia binti Maryam Asia itu Asia yang istrinya Fir'aun ya. Kemudian Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini insya Allah ya kita nanti akan mengetahui dari beberapa slide yang akan saya sampaikan. Silakan Mas Adi dilanjut slide-nya. Nah, ini kita ingin mengambil ibrah dulu ya. Pelajaran dari sejarah para nabi dan salafus sholih. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, ya, kisah-kisah para nabi, ya, para salafus sholih, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Tapi tidak semua orang bisa mengambil pelajaran-pelajaran tersebut dari para nabi dan para rasul itu atau dari para salafus sholih kecuali orang yang ulil albab. Siapakah mereka ulil albab? Yaitu orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang senantiasa zikir, mengingat Allah. Ya, dikala dia dalam keadaan susah, ingat Allah. Dikala dia keadaan senang, ingat Allah. Dikala dia sedang berdiri, ingat Allah. Dikala dia sedang duduk, ingat Allah. Dikala dia sedang berbaring, ingat Allah. Mau tidur juga baca doa. Ketika kaya juga senantiasa berzikir, ingat Allah. Bahwa kekayaannya adalah anugerah, bukan untuk difoya-foyakan. Kemiskinan karena kekurangan harta juga bukan berarti sesuatu yang sangat terpuruk. Tak mengingat Allah, bahwa ini adalah ujian dari Allah. Seperti halnya sekarang masa pandemik seperti ini, bahwa kita sekarang dalam banyak kesulitan gitu ya, apakah ekonomi
Pendidikan juga agak sulit karena kita tidak offline ya, tidak langsung bertemu dengan guru. Tentu ibu-ibu semua sibuk ya dengan anak-anaknya yang online gitu ya, yang belajar secara daring. Pasti ibu-ibu sibuk, bukan anaknya yang sibuk, ibunya yang sibuk atau bapaknya yang sibuk juga ya. Nah itu harus kita jadikan pelajaran bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ternyata ilmu pengetahuan juga tidak bisa menjadikan kita harus berbangga dengan apa yang kita miliki. Ternyata kita tetap adalah di bawah kekuasaan Allah. Kita harus tetap bahwa ini adalah takdir dari Allah yang harus terus kita syukuri, yang terus harus kita jalani, bahwa hidup ini tidak harus berhenti karena adanya COVID. Tetap kita harus berjalan dan tetap kita harus tegak lurus gitu ya, menjalankan semua aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Maka hadis yuftaro walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, kemudian dikatakan bahwa Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Jadi Al-Qur'an itu bukan cerita atau dongeng yang bohong belaka. Akan tetapi Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan apa-apa yang ada dalam kitab tersebut dan berbagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, insya Allah itu semua akan menjadi petunjuk gitu ya. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita dan menjadi syifa, obat, warahmah lil mu'minin. Syifa, obat dan rahmat dari Allah untuk kita semua. Next, Mas. Silahkan materinya. Nah, kemudian bagaimana kita ingin mempelajari, ingin mengkaji. Luar biasa bahwa Siti Maryam ini adalah dari keluarga orang yang solih. Jadi Imran ini bukan seorang nabi, tapi Imran ini adalah orang yang solih yang sampai Allah abadikan ya dalam Al-Quran, namanya Ali Imran, bukan Al Imran ya Bu ya, tapi Ali Imran. Ali itu artinya keluarga Imran. Jadi surat Ali Imran itu adalah keluarga Imran yang surat ketiga. Jadi Imran ini adalah seorang imam di Masjid Al-Aqsa. Ya, Imran ini seorang imam di Masjidil Aqsa, yaitu yang berada di Palestina, yang sekarang terus ya diperebutkan oleh Yahudi, ya, bahwa itu padahal adalah milik umat Islam, tetapi diakui oleh ada situs yang dikatakan milik mereka, gitu ya. Padahal sudah jelas-jelas Palestina itu atau Al-Quds ya. Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang dulu tempat beribadahnya umat Islam sedunia. Bahkan kita pernah berkiblat ke sana sebelum berkiblat ke Masjidil Haram. Ya. Ada Ka'bah di sana, sebelumnya kita ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian Imran ini punya istri yang bernama Hana. Hana ini pernah bernazar kepada Rasulullah. Oleh karena itu, bagaimana mendidik keluarga Imran ini mendidik Maryam? Mereka berdoa dengan baik. Ya. Mereka berdoa kepada Allah, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki itu tidaklah sama dengan anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai anakku itu yang bernama Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemelihara Engkau, ya Allah," maksudnya daripada setan yang terkutuk. Nah, ini kalau dalam Al-Qur'annya itu menunjukkan bahwa kita, jangankan anak kita gitu ya, yang akan lahir atau yang sudah lahir, kita pun ketika menengok bayi, ya, menengok seorang bayi, misalkan bayi itu laki-laki atau bayi itu perempuan, kita berikan doa. Misalkan ada tetangga kita atau anak kita atau sepupu kita
atau adik kita melahirkan, kemudian kita menengok bayinya, maka kita harus memberikan doa. Apa doanya? U'izuha. Kalau perempuan, u'izuha. Makanya ini Siti Hana ini, ibunya Siti Maryam, berdoa, u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku berlindung untuknya, untuk anakku namanya Maryam tadi, serta anak-anak keturunannya kepadamu, wahai Allah, dari setan yang terkutuk. U'iduha. Kalau laki-laki yang kita tengoknya itu berarti u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Jadi u'iduhu itu artinya aku berlindung untuknya bika kepadamu. Itu untuknya, untuk si bayi tersebut. Kalau perempuan berarti ha, kalau laki-laki berarti hu. U'iduhu wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Itu adalah sunnah Rasul, bahwa kalau bayi gitu ya, kalau kita nengok bayi siapa saja, tetangga kita kah, saudara kita kah, apalagi anak kita. Ya, anak kita doakannya itu sebelum lahir, bahkan sejak kita akan menikah, sejak kita akan menikah, kemudian berhubungan suami istri yang sah gitu ya, itu harus ada doa. Nah, saat lahir anak tersebut juga kita meminta kepada Allah pertolongannya dan perlindungannya dari godaan setan yang terkutuk. Jadi itu keluarga Imran itu pertama kali adalah mendoakan yang terbaik untuk bayi tersebut. Ini ya Ibu ya, Bapak Ibu, contoh dari keluarga Imran ketika punya bayi ya, ternyata bayinya perempuan bukan laki-laki ya. Nah, kemudian memberikan nama yang baik. Tentu ya, saat anak itu dilahirkan, kita biasanya kita memberi nama, atau kapan saat memberi nama? Kita saat memberi namanya itu ketika anak itu kita akikahkan ya. Nah, jadi diakikahkan, kemudian kita beri nama. Jadi anak itu akan diakikah, kemudian kita kasih nama. Kalau laki-laki kita akikah dengan 2 ekor kambing, kalau perempuan dengan 1 ekor kambing gitu ya. Nah, disitulah kita beri nama. Nah, di sini keluarga Imran ini ya memberi nama kepada anaknya dengan nama Maryam. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu." Maksudnya apa yang dilahirkannya oleh Ibunda Siti Maryam. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada melihara engkau daripada syaitan yang terkutuk. Ya. Jadi memberikan nama yang terbaik, yaitu namanya Maryam ya. Nin, manggil apa sih, Nin? Baik, lanjut ya. Ya. Baik, ini ada cucu saya ya. Iya. Maaf, ini ada gangguan, ada iklan. Lagi main ke rumah saya, jadi agak rame nih, maaf ya. Kemudian memberi makan halal dan thayyib. Jadi anak itu tidak cukup kita doakan saja, tidak cukup kita kasih nama yang bagus saja, tidak. Tetapi setelah mereka lahir, bahkan dari dalam kandungan pun kita harus sudah memberi makanan yang halal dan thayyib. Kita kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban, kata Allah ya. Berilah makan dari apa yang aku telah anugerahkan kepada kalian, kami telah anugerahkan kepada kalian halalan thayyiban, yang halal lagi thayyib. Kalau halal itu dampaknya kepada kepribadian anak kita. Jadi anak kita akan menjadi anak yang sholih,
gitu. Anak kita akan menjadi anak yang nurut, gitu. Anak kita akan menjadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya. Itu kalau kita beri makanan yang halal, tentu seperti itu. Jadi halal itu dampaknya kepada perilaku. Sedangkan toib itu dampaknya kepada kesehatan. Misalkan, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, misalkan kita tahu bahwa rokok itu mungkin secara hakiki itu halal rokok itu, karena bukan dari hal-hal yang najis. Tetapi toib tidak, baik tidak untuk kesehatan. Misalkan untuk paru-paru gitu ya, untuk kantong ya. Itu kan bisa saja rokok itu tidak toib, tidak bagus gitu ya untuk kesehatan. Walaupun halal, jadi harus halal dan toib gitu. Makanya ini Nabi Zakaria katanya, Nabi Zakaria ini adiknya ibunya Siti Maryam ya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab itu ya. Jadi kan karena ibunya sudah bernazar kepada Allah bahwa ini anak saya hamil gitu ya. Anak ini kalau misalkan sudah lahir akan saya jadikan marbot masjid gitu. Kalau dia laki-laki ternyata yang lahirnya itu perempuan. Tetap oleh Siti Hana itu bundanya Siti Maryam tetap setelah besar gitu ya, setelah usia kayak kita SD gitulah atau taman kanak-kanak TK 5 tahunan sudah disimpan di mihrab ya. Sudah disimpan di mihrab, kemudian anak-anak Nabi Zakaria ini menemui Siti Maryam untuk kayak kita untuk mengantarkan makanan gitu ya, untuk melihat apakah Maryam ini dalam kondisi sehat, apakah Maryam ini dalam kondisi aman, nyaman gitu. Ternyata Nabi Zakaria sudah mendapatkan makanan gitu ya. Di sini dikatakan manakala Zakaria menemui Maryam di mihrabnya, ia dapati makanan di sisinya. Anna lagi hada, kata Nabi Zakaria. Zakaria berkata, Anna lagi hada. Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Kata Siti Maryam menjawab, makanan ini dari sisi Allah. Gitu ya. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya, tanpa hisab. Gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Masya Allah ya. Jadi kita memang harus menyeleksi, karena yang akan mengalir di persendian, di tubuh anak kita itu adalah darah-darah yang halal dan toib, kalau memang kita memberikan makanan yang halal dan toib. Jadi bahkan sebaliknya, jika makanan yang haram dan najis gitu ya, nauzubillah min dzalik ya, mungkin cara mendapatkannya gitu, atau cara memperolehnya, kemudian diberikan kepada anak-anak kita, nauzubillah min dzalik. Berarti anak-anak tersebut akan mengalir di darahnya itu makanan yang haram, sehingga jangan kaget kalau misalkan mereka itu tidak taat atau tidak mau taat patuh pada Allah dan orang tua. Kemudian selalu memberikan motivasi beribadah. Nah, ingatlah ketika si Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku. Ini nazar tulaka ma fi batni, kata Siti Hana ya kepada Allah, menazarkan, ini nazar tu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Aku bernazar kepadamu, wahai Allah, apa yang ada dalam kandunganku agar menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis gitu ya. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sudah bernazar. Jadi manakala Siti Maryam ini dihamilkan oleh ibunya Siti Hana, kemudian beliau itu bernazar. Ternyata anaknya itu perempuan. Nah, tetap walaupun perempuan ditempatkan di mihrabnya Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa gitu ya. Baik, lanjut. Kemudian yang kelima, bagaimana keluarga Imran itu mendidik Maryam, lingkungan yang baik. Tadi itu mihrab masjid itu bukan main ya, lingkungan yang baik. Kayak kita mau diasramakan gitu ya.
Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, bagi yang memang memiliki kemampuan secara finansial atau secara ekonomi mampu, misalkan anaknya disimpan atau dititipkan di sekolah boarding school atau pesantren gitu ya, silahkan. Atau misalkan saya juga walaupun mampu, tapi saya lebih mampu mendidik anak-anak saya di rumah sendiri, tapi rumah saya pun lebih baik dari pesantren, bagus, itu juga bagus bahwa anak kita ada di lingkungan kita yang memang sudah mampu mendidik mereka ya, memanage anak-anak kita, misalkan sholat subuhnya, sholat tahajudnya, tilawah Qur'annya gitu ya, itu bagus. Lingkungan yang baik, jadi maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik pula, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Nabi Zakaria ini adalah adiknya Imran gitu ya, adiknya Imran, kemudian jadi paman, berarti pamannya itu ya mahramnya gitu ya, walinya juga. Gitu. Nah, keluarga yang harmonis akan mampu melahirkan anak-anak yang baik pula, karena anak hanya akan mengikuti perilaku orang tuanya. Taat sejak dini untuk melahirkan generasi Islam, seperti itu ya. Baik, lanjutnya Mas, silakan. Nah, ini hadis Nabi ya, bahwa khairun nisa fil alam Maryam binti Imran, Asyah binti Muzahim. Ya, Asyah binti Muzahim ini istrinya Fir'aun. Khadijah al-Kubra binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti kita itu di surga, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu ya, khususnya ibu-ibu nih. Nanti kita akan dipimpin oleh 4 orang ini. Di surga ini kita para wanita akan dipimpin oleh 4 orang wanita yang solihah ya, sedunia dan akhirat, yaitu Maryam binti Imran. Kemudian Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim ini adalah istrinya Fir'aun. Khadijah al-Kubra binti Khuwailid, itu istrinya Nabi Muhammad SAW, dan Fatimah binti Muhammad SAW. Jadi nanti kita itu akan dipimpin, mudah-mudahan kita calon penghuni surga semuanya ya. Jadi nanti khususnya para wanita akan dipimpin oleh 4 orang ini. Seperti itu. Jadi, silakan dilanjut PPT-nya. Nah, langkah-langkah melahirkan generasi yang baik. Pertama, berdoa tadi ya, sudah ya. Secara terus-menerus. Berdoanya itu jangan tidak sabar. Kadang kita suka inginnya langsung seperti makan cabai. Saat itu kita makan, saat itu juga pedas terasa. Kan kita harusnya tidak boleh. Harus sabar, berdoa itu harus sabar. Ya. Ud'ullah wal yu'minu anna du'aakum mustajab. Ya. Harusnya kita itu berdoa kepada Allah itu terus-menerus dan yakin, yu'min, percaya bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan memperkenankan doa di hati orang yang lalai dan lupa. Jadi kalau misalkan kitanya lalai, kemudian kitanya juga doa saya nggak diijabah. Padahal dalam hadis itu yang namanya doa itu tidak ada yang tidak diijabah. Semuanya diijabah. Semuanya dikabulkan. Karena memang Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Itu astajib lakum itu menunjukkan bahwa pasti akan aku kabulkan. Cuman kata hadis, dalam hadisnya itu ada 3 kriterianya. Pertama, ada yang langsung dikabulkan oleh Allah karena memang Allah tahu kemampuan kita menerima pengabulan doa tersebut. Misalkan kita minta diberikan, ya Allah, berikanlah hamba harta yang banyak untuk bekal ibadah kepadamu, untuk berinfak, untuk membantu orang yang ternyata kita dimudahkan rezeki kita itu. Dan kita memang ternyata konsisten gitu, istiqomah dengan doa kita, kemudian kita diberikan oleh Allah rezeki, kemudian kita salurkan pada orang banyak gitu ya, pada orang yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian ada doa juga yang
diwujudkan oleh Allah, ijabah, tetapi doanya itu tidak seperti apa yang kita inginkan. Misalkan, ya Allah berilah hamba rezeki yang banyak, ternyata kita rezekinya itu tidak tidak terwujud seperti apa yang kita inginkan, tapi kita dikasih kesehatan. Dikasih kesehatan. Kesehatannya misalkan anak-anak sehat semua, anak-anak baik, anak-anak solih-solihah, gitu, anak-anak tidak membuat kita khawatir, kemudian kita juga dalam perjalanan hidup kita lancar, kerjaan lancar, berkah, gitu ya. Rumah tangga juga sakinah, mawaddah warahmah. Tapi kalau rezeki yang berlimpah kita tidak miliki, cuman ya untuk infak ada gitu. Kalau untuk zakat belum, karena memang tidak masuk nisab gitu ya, tidak belum haul juga. Saya tidak diberikan kemampuan yang banyak dalam sisi harta gitu. Hanya saja anak-anak baik, semuanya berkah, lancar. Berkah itu kan ziyadatul khair ya, kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian apalagi ternyata doa kita itu nanti akan menemui kita. Misalkan saya berdoa terus kemudian biar anak-anak saya itu salih, tapi kadang terus aja anak-anak tuh ada aja. Apalagi zaman milenial begini, luar biasa mereka itu menguji kami sebagai orang tua. Nah, insya Allah tetap kita harus istiqomah, tetap kita harus terus-menerus berdoa kepada Allah. Dan insya Allah tetap doanya itu dijabah kapan? Saat kita sudah masuk alam barzakh. Nanti oleh Allah dikabulkannya, oh ternyata ini dulu kamu tetap oleh Allah diuji gitu ya dengan doa ingin dapat anak yang soleh, tapi anak-anaknya soleh, istilahnya solehnya kata orang lain, kata orang tuanya uji gitu ya. Kan ada seperti itu. Insya Allah atau minta rezeki tapi oleh Allah dikasihnya rezekinya berupa sehat saja, atau ternyata oleh Allah dikasih ujian yang luar biasa. Ada orang yang rajin ibadahnya gitu ya, tapi tetap aja sakit, kemudian rezekinya sepertinya kurang aja ya, tapi dia sabar. Nah, insya Allah nanti Allah pertemukan dengan doanya di mana? Di alam barzakh sana yang akan menemani dalam kuburnya, seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, kemudian memberikan pendidikan fardu ain. Ya, memberikan pendidikan fardu ain ini, apa itu fardu ain? Fardu ain itu yaitu kewajiban secara individu. Jadi kewajiban seperti individu itu apa yang harus dimiliki oleh anak-anak kita atau kita sebagai orang tua, yaitu akidah. Akidah itu kan seperti akar ya, kalau sebatang pohon itu seperti akarnya. Itu anak kita tuh harus kuat akidahnya. Karena kalau akidahnya kuat, dia dibawa kemana saja juga dia tidak akan lepas itu agamanya ya. Nah, kemudian ibadah sohihah, ibadahnya benar, ya syariah. Syariahnya itu ibadahnya, sholatnya pun dia berada di Eropa, dia berada di Barat, dia berada di Timur Tengah dan lain sebagainya, dia berada di pergaulan yang seperti apa, insya Allah dia akan tetap melaksanakan ibadah yang sahih, ibadah yang benar ya, kalau memang akidahnya kuat. Kemudian akhlak karimah. Untuk apabila kita punya ilmu banyak ya, teknologi kita menguasai, kalau tidak memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya, tidak cukup ya kita keilmuan saja, kalau kita akhlaknya buruk, itu juga tidak akan menjadikan kita mulia, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kemudian mampu membaca Al-Quran, itu kewajiban individu. Dia namanya ayah atau namanya orang tua gitu, ibu bapak itu harus mengajarkan anak membaca Al-Quran. Tentu ini semua kita sampaikan kepada mereka, kita sebagai orang tua harus terlebih dahulu ya memiliki ilmu fardu ain tersebut. Gitu ya. Halo? Terdengar masih suara saya, maksudnya khawatir saya terhempas dari ruangan ini. Halo Mas Adi? Masih Ibu. Oh iya, Masih, terima kasih. masih terdengar. Masalahnya kadang saya suka menghilang dengan sendirinya gitu. Baik, kemudian itu fardu ain ya, wajib kita sampaikan atau wajib kita ajarkan
wajib kita bekali anak-anak kita dengan ilmu yang disebut dengan ilmu fardhu ain tadi. Jadi kemudian yang ketiga, memberikan pendidikan ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu kifayah ini tidak seluruhnya kita harus memberikan kepada anak-anak kita, misalkan fardhu kifayah itu ilmu pertanian gitu ya, ilmu perikanan gitu. Itu fardhu kifayah, atau fardhu ilmu kesehatan gitu. Memang kalau kesehatan wajib kita menjaga seperti masa pandemi ini, tapi tidak usah semuanya harus jadi dokter gitu ya. Semuanya harus jadi insinyur, engineering dan lain sebagainya, tidak wajib gitu ya. Tapi cukuplah ada yang mewakili, misalkan Mas Adi ini dari Fateta ya Mas Adi ya. Iya Ibu. Ya. Mas Adi misalkan dari Fateta, tidak harus semua menjadi Mas Adi ya, seperti Mas Adi kuliah di Fateta IPB, tidak mesti harus semua seperti itu. Tapi yang jelas cukup ada yang mewakili saja. Demikian. Mungkin itu Mas Adi yang bisa Ibu sampaikan dari materi tentang membekali buah hati kita untuk menjadi solih dan solihah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang salah atau kurang berkenan, itu memang dari keilmuan saya, dan bila memang itu benar, itu datangnya dari Allah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair kasir kepada Ustazah Neneng telah menyampaikan materinya gitu. Sedikit memberikan ilmu kepada kita semua mengenai pendidikan anak dengan ini meneladani dari Maryam gitu. Nah, ini menjadi ada beberapa highlight yang tadi saya catat gitu mengenai pendidikan keluarga yang dicontohkan oleh dalam mendidik Maryam gitu. Dari mulai yang pertama doa yang diberikan sesuai yang terbaik, memberikan nama yang baik, kemudian memberikan makanan yang halal dan thayyibah, dan motivasi dalam beribadah gitu misalnya. Dan yang terakhir itu menempatkan yang baik. Ini menjadi poin penting yang bisa menjadi contoh buat kita yang bisa kita teladani gitu dalam pendidikan anak usia dini gitu. Nah, kemudian insya Allah akan dibuka sesi tanya jawab, tapi sesi tanya jawabnya akan dibuka setelah materi yang kedua. Jadi untuk Ustazah Neneng nanti jangan live dulu ya Ustazah, karena nanti masih ada satu materi lagi yang akan menyampaikan pendidikan anak atau perilaku anak dari sisi psikologinya. Tadi kan kita sudah berbicara tentang dari sisi islaminya gitu. Dan sekarang kita akan belajar mengenai sisi psikologinya kayak gitu, dan akan disampaikan oleh ahlinya. Tapi sebelum masuk ke materi yang kedua kayak gitu, insya Allah kita agak ada sedikit kuis, ada sedikit challenge gitu yang dari panitia buat kayak gitu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Saudara Riyad. Kepada Riyad atau Hilma dipersilakan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bisa dibuka melalui web, itu kahoot.it, kahoot.it, kemudian coba dimasukkan PIN tersebut, PIN yang sudah ada di layar, ya Bapak, Ibu bisa ikutan bermain di sini. Kalau yang pakai handphone bisa nggak ya? Bisa Ibu, bisa Kak. Coba dibuka saja melalui website, namanya kahoot.it. Ya.
Baik, kita mulai saja ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Bagi yang pemenang juara yaitu Mbak Indria Azahra, kemudian Mbak Anggi dan SH bisa nanti menghubungi panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Hilma ya, yang telah sedikit merefresh kita gitu dengan sedikit kuis ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bukan hanya sekedar sesuatu yang berlalu begitu saja gitu, tapi ada hikmah yang kita dapatkan. Mohon maaf sedikit terkendala ya. Kemudian langsung saja gitu biar lebih mempersingkat waktu juga akan dipaparkan mengenai panitia yang melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Insya Allah pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Saudari Hilma. Kepada Hilma, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit terkait IDU Box ini. IDU yaitu Islamic Dolanan. Maka saya akan menjelaskan terkait program IDU secara singkat.
Ya baik, AIDU ini merupakan program dari Pekan Kreativitas Mahasiswa IPB yang di mana kegiatannya itu adalah pengabdian masyarakat. Ya, kemudian untuk program-program dari AIDU ini, jadi kami memiliki program baik itu program untuk saat ini yaitu fokus kepada online atau daring, yaitu bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di sini ada full kegiatan kami. Kemudian output di akhirnya itu memang kami juga memiliki produk yaitu AIDU Box Islamic Dolanan yang nantinya bisa diproduksi dan bisa membantu anak-anak dalam menghafal Quran. Nah, di sini harapannya dari tim kami, sahabat AIDU, yaitu bisa memotivasi anak untuk terus menghafal Quran atau memulai menghafal Quran, dan menjadi AIDU Box ini menjadi panduan untuk orang tua selama kegiatan di rumah begitu. Nah, di sini ada buku, kemudian permainannya, dan di sini ada tracker hafalan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait program Sahabat AIDU. Kemudian bisa Bapak Ibu lihat dan rekan-rekan lihat di YouTube kami sudah ada tutorial cara bermain AIDU Box yang dimana permainan ini bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan alat seadanya seperti kapur, kemudian kertas dan lain-lain. Dan bisa juga kunjungi di Instagram kami yaitu Sahabat AIDU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Hilma ya yang telah memberikan pengantar mengenai perkenalan tentang AIDU Box atau kita manggil untuk pesertanya ini sahabat AIDU kayak gitu. Peserta dari kegiatan AIDU Box itu sendiri kayak gitu. Dan selanjutnya mungkin juga ini yang kita nantikan juga gitu, ilmu yang akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya kayak gitu. Beliau merupakan seorang trainer di bidang parenting di dunia parenting. Dipanggil namanya Ibu Lisna Zailani Al-Barki. Kemudian telah mendedikasikan diri di dunia parenting sejak tahun 2001. Oh, udah lama juga ya. Mendirikan rumah parenting yang pertama di Indonesia pada tahun 2006. Kemudian aktif sebagai pelatih parenting di Yayasan Kita dan Buah Hati sampai dengan tahun 2018. Dan membantu puluhan trainer parenting yang baru yang sekarang eksis di komunitasnya masing-masing kayak gitu. Kemudian beliau juga pernah menekuni komunikasi dan interaksi antar pribadi sejak tahun 2007 gitu, dan menjadi konselor dalam penanganan masalah komunikasi dan pengasuhan anak di beberapa lembaga di Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Memiliki perhatian khusus terhadap konseling keluarga dan perkawinan. Saat ini beliau aktif di di forum ketua komunikasi orang tua spesial Indonesia chapter ya Tangerang Raya, di Tangerang Raya, membantu tim PKK sebagai pengajar di sekolah ibu kota Bogor, kemudian mengajar di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 dan bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengembangan dan konsultan SDM. Nah, beliau bernama Ibu Lisna Sukaidawati SOS MSI. Kepada Ibu Lisna, apakah sudah bergabung di Zoom ini? Sudah, Mas Adi hadir. Baik, Ibu. Jelas Bagaimana, ya? Ibu? Sudah hadir ya. Jelas ya, Mas Adi, suaranya? Saya ngecek dulu. Alhamdulillah jelas, Ibu. Oh, jelas ya, baik. Bagaimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah, saya sehat, sekeluarga. Mudah-mudahan Mas Adi dan Bapak Ibu, ada Ibu Neneng, Ustazah, dan Bapak-bapak dan Ibu kakak-kakak yang lain juga ya, yang hadir, semoga selalu sehat walafiat. Terima kasih Mas Adi. Boleh mulai atau nunggu aba-aba dari Mas Adi?
Langsung saja untuk penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Lisna. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih Mas Adi atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu dan kakak-kakak atau abang-abang tadi ya, kalau tadi kata Bu Ustazah Neneng ya. Pada hari ini kita berkumpul di ruang meeting atau di ruang Zoom ya, di dunia maya. Karena mungkin keterbatasan jarak dan karena kondisi situasi saat ini. Tetapi alhamdulillah alamin kita bersyukur ya masih bisa ketemu, masih bisa tersenyum gitu ya, mensyukuri apa-apa yang kita nikmati, yang kita bisa nikmati bersama dengan keluarga dan dengan lingkungan kita, lingkungan terdekat kita terutama. Saya ingin menyapa dulu, mungkin ada rekan-rekan atau adik-adik ya, atau abang-abang ya, dari Pateta, terutama yang tergabung dalam PKM ID ya, Mas Adi ya. Ada Mbak Hilma dan the gang ya. Kemudian ada Ibu Ustazah Neneng. Saya perlu banyak belajar juga nih dari Bu Ustazah ya, luar biasa materinya tadi saya menyimak ya, jadi mendapatkan pencerahan juga. Saya mohon izin untuk menyampaikan materi saya dari versi psikologi. Tentu saja dalam sebuah keilmuan kita tidak bisa mengkotak-kotakan sebuah ilmu ya, teman-teman dan rekan-rekan sekalian, karena sumber ilmu itu adalah Al-Quran gitu ya, sehingga apapun yang kita tekuni akhirnya juga dikembalikan untuk kita berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akan mulai. Silakan Mas Adi. Di sini kemarin saya sempat bertanya sama Mas Adi, itu nanti yang mendengarkan itu orang tua anak usia dini kah atau ada dari mana gitu ya? Karena saya khawatir kalau anak-anaknya sudah remaja semua mungkin materi ini tidak tepat gitu ya, atau kurang tepat. Tetapi materi ini dimintakan memang khusus dibuatkan untuk orang tua yang memiliki anak-anak usia dini. Sekarang kita cek dulu yuk. Usia dini itu sebenarnya sampai dengan usia berapa? Siapa sih anak usia dini itu? Ya, mungkin kalau saya udah harusnya punya cucu ya. Karena anak saya udah remaja semua, bahkan sudah memasuki dewasa ya, dewasa awal dan masuki dewasa awal, tetapi dewasa tengah gitu ya, dewasa awal di usia pertengahan gitu ya. Jadi sebentar lagi mungkin akan menikahkan yang pertama dan punya cucu gitu ya. Jadi masuknya bukan mama milenial, tapi nenek-nenek milenial ya Bu Ustazah ya, kita ya. Ya, jadi siapa sih anak usia dini gitu ya? Ada yang udah menjawab belum? Coba di chat ya. Belum ada. Coba mungkin kakak-kakak, abang-abang, bapak ibu, mama-mama muda dan bapak-bapak muda, anak usia dini itu usia berapa? Silahkan, boleh di chat ya. Sebelum saya sampaikan. Atau Mas Adi tahu anak usia dini itu usia berapa sih sebenarnya? Mbak Hilma? Oh iya, anak usia 0 sampai 6 tahun ya, anak usia 2 sampai 6 tahun ya. Kemudian juga ada usia 0 sampai 5 tahun ya, berarti sampai TK ya Pak ya. Dan kebanyakan memang 0 sampai 6 tahun ya. Kita menyebutnya sebagai anak usia dini. Karena kalau kita bilang usia dini itu berarti usia yang masih sangat muda gitu ya. Sehingga kalau kita melihatnya ke lingkungan kita di sekitar, itu mungkin kita akan melihatnya, oh mereka yang masih di TK gitu ya, 0 sampai usia TK. Tetapi sebenarnya kalau dalam pengajaran pendidikan anak usia dini itu ternyata dari 0 sampai dengan 1 sampai dengan usia 12 tahun. Jadi sampai dengan anak usia SD itu masih dikategorikan usia dini. Begitu ya teman-teman. Silakan lanjut Mas Adi. Lalu apa sih karakteristik atau ciri-ciri anak usia dini? Ya, jadi karakteristik usia dini itu ciri-cirinya apa saja, Bapak dan Ibu? Abang-abang, kakak-kakak. Biasanya kalau kita lihat anak-anak usia dini itu apa? Ya suka meniru, terus apa lagi? Gemes kan kita ya kalau lihat anak-anak usia dini itu
apa tuh karakteristik puber. Oh, puber. Iya, karena sampai 12 tahun ya. Mungkin ada yang sudah puber, tapi juga ada yang masih prapuber ya. Oke, rasa ingin tahunya tinggi. Terus apalagi ya senang bermain gitu ya. Kemudian iya tidak ada takutnya ya, kalau sudah memasuki usia puber tidak ada takutnya. Anak-anak juga sama, tidak ada takutnya bermain api gitu ya. Kemudian lari-lari. Kalau anak-anak yang menjelang puber itu biasanya naik sepeda tuh wah kencang sekali gitu ya, seperti nggak ada takutnya gitu ya. Mulai berpendapat dan gampang meniru. Ya, egosentris betul ya. Oke, jadi egosentris itu apa? Egosentris itu mereka sudah mulai mengembangkan egonya sendiri ya. Oke, nah anak-anak usia dini ini terutama ya tadi yang teman-teman sebutkan itu adalah yang paling krusial itu adalah 0 sampai 6 tahun, betul ya. Kalau Rasulullah bilang 7 sampai dengan 7 tahun ya. Jadi kalau kita mengutip pendidikan anak usia dini dalam Islam itu ada 7 tahun pertama gitu ya. Jadi 7 tahun pertama itu adalah masa yang krusial. Ya mungkin slide yang berikutnya Mas Adi. Nah, itu kita sebut adalah masa the golden age atau periode emas ya. Kalau bahkan para psikolog anak usia dini mengatakan ada periode emas itu di antara 0 gitu dia lahir sampai dengan usia 3 tahun. Tetapi juga ada yang mengatakan oh dari mulai dia usia 0 itu artinya dia belum dilahirkan gitu ya. Artinya masa dalam kandungan itu sudah terbentuk, itu adalah the golden age. Karena di 3 minggu pertama itu otak dibentuk gitu ya. Jadi ketika misalnya maaf nih kalau misalnya abang-abang kakak-kakak bertemu dengan teman sebayanya gitu ya, mereka misalkan yang sudah menikah kemudian baru ketahuan mengandung gitu ya, terlambat mensnya misalnya 1 minggu atau 2 minggu. Sebenarnya itu tidak 2 minggu, itu mungkin sudah 2 kali 2 minggu gitu ya, sehingga di dalamnya sudah 4 minggu dan 4 minggu itu sudah terjadi pembentukan otak ya, sehingga itulah the golden age atau masa-masa penting bagi tumbuh kembang seorang anak manusia itu dimulai dari masa sebelum lahir gitu ya. Kemudian ada juga yang bilang kalau para pegiat pendidikan pranikah, oh enggak Bu, itu enggak seperti itu, tetapi justru harus dimulai dari pemilihan jodoh. Karena di sana di dalamnya kualitas anak-anak nanti ketika lahir tergantung kualitas ayah dan ibunya. Ya, termasuk kualitas sperma dan sel telur yang dihasilkan oleh ayah dan ibunya. Jadi kepada siapa kita memilih, siapa yang akan menjadi istri atau menjadi suami, itu harus menjadi pertimbangan yang matang. Gitu ya. Nah, the golden age yang sekarang kita batasi saja adalah usia 1 sampai dengan 7 tahun ya. Itu adalah masa yang fundamental, masa yang paling menjadi pijakan, sehingga akan menjadi atau berpengaruh besar dalam tahapan-tahapan berikutnya ya. Kalau ahli pendidikan Montessori, kalau teman-teman sering mendengar namanya, sekarang banyak ya pendidikan ala Montessori dan lain-lain. Jadi beliau mengibaratkan di masa ini anak-anak itu otaknya bekerja itu seperti spons. Kalau mungkin yang perempuan, tapi sekarang laki-laki juga harus bisa ya cuci piring ya. Beli spons, kemudian dikasih air, ada sabunnya di wadahnya itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Ketika sponsnya itu dicelupkan ke dalam air yang isinya sabun. Apa yang terjadi? Silahkan dicat. Ya, dia akan seperti apa? Ketika ditaruh spons itu spons untuk cuci piring, atau mungkin yang kita yang perempuan, spons bisa juga spons bedak juga bisa gitu ya. Dicelupin ke dalam wadah air yang isinya sabun dan air untuk cuci piring. Apa yang terjadi? Kira-kira? Ya, iya menyerap ya, lembek menyerap air sabun itu gitu ya, dan dia langsung menyerap tanpa disaring gitu ya. Jadi semua diserap. Itu yang terjadi di masa golden age. Nah, saya belok sedikit nih ya. Jadi ketika saya dulu berinteraksi dengan teman-teman di sebuah sekolah gitu ya, kemudian ada kasus, kenapa ya kasusnya kemudian berkembang menjadi kasus sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan dan mengganggu kegiatan belajar, yaitu kasusnya anak-anak mengakses pornografi gitu ya. Nah,
Terus dari mana? Saya nggak pernah, kata orang tuanya ya, setelah mereka dipanggil dan dipertemukan, saya nggak pernah mengajarkan dan di tempat saya pun tidak ada yang mengakses gitu ya. Kemudian coba dilihat setelah diwawancara, ternyata anak itu pernah melihat di usia 2 tahun, di usia 3 tahun. Kemudian saya melihat pertama kali di usia 3 tahun, bukan 3 tahun dia sebut, ketika dia TK. Ketika dia playgroup gitu ya. Waktu itu saya belum sekolah, Bu. Jadi di masa-masa itu sepertinya kita meremehkan ya, anak-anak tidak akan ingat. Tetapi sesungguhnya mereka menyerap dan menyimpan informasi itu di dalam memori otaknya. Itulah yang disebut dengan the golden age. Sedikit saja terjadi kesalahan dalam pengasuhan atau perkembangan di masa ini akan berdampak seterusnya dan berpengaruh besar pada tahapan berikutnya. Selanjutnya, Mas Adi. Oke, kalau saya harus dicepetin, kalau enggak nanti lama-lama di slide ini. Tadi ini udah ya. Oke, tadi karakteristiknya ya, anaknya antusias, rasa ingin tahu gitu ya, keponya tinggi ya. Kemudian dia peka sekaligus ya, peka itu sensitif karena memang anak-anak itu sangat fragile, peka terhadap ya, kalau kita bilang tercengeng lah, gampang menangis, tapi juga gampang gembira gitu ya. Itu ciri-ciri anak usia dini. Bahkan kalau di sekolah itu biasanya gara-gara perilaku anak, orang tua tuh ribut gitu ya. Tapi sementara orang tua dengan orang tua masih ribut, anaknya sudah bermain gitu ya. Itu yang artinya begitu pekanya anak-anak itu, mereka dengan mudahnya bisa bergembira, bisa juga mereka merasakan sedih, marah, tapi mereka dengan cepat itu bisa berubah lagi menjadi gembira gitu ya. Itu karakteristik anak-anak usia dini ya. Lanjut Mas Adi. Nah, ini dia. Jadi apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan gitu ya? Ini kalau di dulu saya juga pernah nih mengalami kekeliruan nih, Ibu Neneng ya. Dulu anak saya gemuk sekali, Bu. Dan saya senang sekali gitu ya ketika anaknya itu gemuk, lucu gitu ya, makannya banyak. Itu pertumbuhan ya, tapi ternyata tidak sesuai antara pertumbuhan dan perkembangan. Itu tidak selalu bisa sama dan sebaiknya memang harus sama. Maksud saya menjelaskan ini adalah ternyata pertumbuhan itu mengacu pada fisik. Pertumbuhan fisik itu apa? Lingkar kepala, lingkar apalagi? Tinggi badan, berat badan, ya itu biasanya di posyandu diukur gitu ya. Tapi kalau perkembangan apa? Perkembangan itu adalah perkembangan aspek-aspek perkembangan yang mengarah pada kemampuan sosial dan psikologisnya. Misalnya apa? Oh, dia sudah usianya 11 bulan. Dia sudah bisa apa gitu ya? Kalau kita mungkin orang tua sering bilang gini, oh anaknya si Anu udah bisa duduk, oh anaknya si ini udah bisa bicara, kok yang ini belum gitu ya, kok ini udah bisa, oh dia udah bisa merangkak, yang ini belum, bahkan dia dengan bangganya bahkan orang tua muda sering bilang, oh anak saya nggak merangkak Bun, langsung dia tuh berdiri dan langsung merambat gitu ya, kalau megang di kursi atau apa langsung jalan, ya itu berarti ada tahapan yang memang dilewati ya, dan itu nanti akan berdampak. Nah, kemudian kalau kita lompat ke usia-usia anak sekolah SD atau SMP bahkan gitu ya, anak-anak yang sering bermasalah atau menunjukkan masalah di sekolah, biasanya anak-anak yang kurang dapat mengejar perkembangan dibandingkan usianya. Ya, mereka biasanya ketika kelas 4 SD, mereka mulai ada benih-benih masalah, kesulitan gitu ya. Nah, biasanya di kelas 3 SD belum. Masalah itu biasanya di kelas 4. Kelas 4 itu apa? Karena pelajaran di sekolah makin sulit. Karena nggak lagi pelajarannya hanya 5 mata pelajaran, tapi ada berapa mata pelajaran ya? 12 mata pelajaran gitu ya. Sehingga mereka seperti digegas, selain dituntut untuk bertumbuh secara psikologis, mereka juga dituntut untuk bertumbuh secara sosial dan akademis gitu ya. Sehingga tugas perkembangan yang dibebankan kepadanya menjadi lebih kompleks ya. Sehingga anak-anak itu biasanya kelas 4 mereka biasanya mulai timbul melarikan diri. Apakah nanti menjadi usil ataukah dia menjadi kelihatan tuh mulai bermasalahnya di situ gitu ya. Kalau orang tua tidak peka dan tidak ditolong, biasanya terus dan puncaknya biasanya di kelas 2 SMP. Kalau orang tua yang bekerja atau orang tua yang jarang berkomunikasi atau jarang berinteraksi dengan putra-putrinya, biasanya akan membawa anak-anak pada saat umumnya kelas 2 SMP. Ya, karena baru ngeh ternyata anaknya punya atau dia lihat ada masalah, atau anaknya sendiri mengalami gini,
Ma anterin aku atau Pa anterin aku ketemu psikolog atau ketemu konselor gitu ya. Anak-anak itu biasanya kalau mereka memiliki kepekaan sosial dan dia mengukur pada teman-temannya, kok teman aku begitu, kok aku begini. Mereka punya kepekaan sehingga usia 12 tahun tetapi perkembangan sosialnya masih di usia berapa? 10 tahun atau bahkan juga 9 tahun. Bayangkan kalau kita tidak menolong gitu kakak-kakak maupun orang tua, dia akan terus tertinggal sampai dia usia 16 tahun sudah berbeda tuh tugas atau tanggung jawab yang diberikannya kepada anak ya, sehingga orang tua akan bilang, kamu sih sudah umur begini kok masih nggak bisa, kamu udah gede begini kok masih belum bisa ini gitu ya, sehingga mulai dia mendowngrade dirinya, minder, merasa aku nggak bisa, aku nggak mampu gitu ya, dan kalau dilihat-lihat nanti akan terus tertinggal gitu ya, karena itu anak-anak seperti ini perlu dibantu ya. Lanjut Mas Adi. Oke, nah ini dia ya. Jadi untuk menumbuh kembangkan seorang anak itu memang diperlukan keluarga yang berkualitas. Nggak bisa berkeluarga asal berkeluarga. Berkeluarga tidak ada kesepakatan, berkeluarga tidak ada aturan, berkeluarga tidak tahu tujuan, gitu ya. Nah, keluarga umumnya harusnya ketika kita hidup dan tinggal di Indonesia, apalagi ketika kita mengaku Muslim, seharusnya agama menjadi landasan, ya. Karena keluarga yang dibentuk itu berdasarkan harus perkawinan yang sah. Beresi dulu surat-surat nikah. Ya, kalau teman-teman terlibat dalam pernikahan ini dan itu, tolong bereskan dulu pernikahannya itu, surat-suratnya, keabsahannya, legalitasnya, karena itu akan mempengaruhi status anak. Ya, kemudian kalau misalkan ada keluarga-keluarga muda belum punya anak, kemudian dia harus mengadopsi anak, ibu tolong bicara dengan psikolog atau dengan konselor atau dengan ustazah, bagaimana ini anak ke depannya, apa hak-haknya, apakah saya harus menutupi karena takut kehilangan anak yang dicintai, menutupi asal-usulnya, gitu ya. Nah, bagaimana itu dalam pandangan agama, gitu ya, dalam pandangan psikologis, anak-anak yang kuat jati dirinya nanti dan bertumbuh secara kepribadiannya, dia harusnya memiliki atau mengetahui jati dirinya, termasuk identitasnya. Ya, nah artinya keluarga yang berkualitas itu adalah dilandasi dengan perkawinan yang syah, kemudian memiliki kesejahteraan, artinya ayah atau salah satu ayah dan dalam hal ini ayah memiliki kemampuan gitu ya secara ekonomi untuk membuat keluarganya menjadi sejahtera. Ibu juga memiliki kemampuan untuk membuat keluarganya menjadi sejahtera, sehat, maju, dan mandiri. Kemudian apa? Menentukan jumlah anak ideal. Ya, jumlah anak ideal itu tidak harus selalu 2. Ya, kemampuan ayah dan ibu bagaimana? Kalau saya sering bercanda begini, kalau 2 itu ya ayah ibu 2, anaknya 2. Berarti kalau ayah ibunya dipanggil oleh sudah habis gitu ya masa hidupnya, berarti gantinya cuma 2. Jadi tidak ada pertumbuhan penduduk dong ya gitu ya. Jadi kalau saya menyarankan minimal 3 karena terjadi pertumbuhan ya. Rasulullah tolong saya dikoreksi Bu Neneng, dalam saya pernah membaca ternyata kebesaran sebuah keluarga itu juga ukurannya dari jumlah keluarga, anggota keluarga. Ya, dan ini mungkin sebagai bentuk turunan dari Rasulullah pun akan ditanya di akhir nanti ya Bu Neneng ya, dengan pengikutnya, jumlah pengikut ya. Jadi kita pun juga harus membesarkan itu. Nah, karena membesarkan pengikut artinya jumlah anak sesuai dengan kemampuan ya. Oke. Kemudian ini tadi ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena untuk mendidik anak-anak itu dasarnya tidak bisa hanya berdasarkan etika saja atau etika sopan santun, tapi harus ada panduan yang ajak, panduan yang kita pegang teguh, dan itu dipegang teguh oleh ayah dan ibunya. Karena agar apa? Agar anak-anak tidak goyah, apalagi mereka hidup di milenial seperti ini dan semua akses informasi sejak dini mereka bisa lihat. Ya, sehingga ketika ayah ibunya punya banyak pengetahuan tentang agama, sedari kecil, sedari mereka di golden age, ketika mereka menjadi anak yang penurut, mereka mudah diberitahu dan akhirnya timbul internalisasi nilai dan mereka ketika masa egosentris berkembang, mereka sudah tahu aku nggak mau, kata bunda itu nggak boleh, kata ayah nggak boleh, gitu ya. Bun, aku mau sholat. Jadi mereka sudah terbentuk egonya ketika ayah dan ibunya konsisten mendampingi anak-anaknya di usia perkembangan atau di usia golden age itu. Ya, lanjut.
Oke, nah sekarang ini teman-teman yang muda, mama-mama muda dan papa-papa muda maupun calon-calon ya, kita ini berpendidikan karena mungkin zaman dulu dan sekarang juga kita menikmatinya ya. Konsekuensinya adalah ketika kita berpendidikan tinggi, konsekuensinya kita akan diserap oleh pasar kerja. Ya, kalau saya dan teman-teman komunitas parenting, saya suka berseloroh begini. Kalau bagi perempuan, nah kalau teman-teman mungkin para pegiat gender atau kesetaraan gender mungkin nggak setuju ya, tetapi pada dasarnya pemikiran kita memang banyak dipengaruhi oleh budaya gitu ya, terutama budaya tergantung teman-teman, budaya kalau saya orang Sunda ya saya dipengaruhi budaya Sunda, tapi juga dipengaruhi oleh agama ya, jadi ketika misalnya gini, berdasarkan pengalaman yang para senior sering bilang begini, kita ini perempuan gitu ya, pada dasarnya suatu saat kita tuh punya musim, beda dengan laki-laki. Karena apa? Karena perbedaan fisik itu gitu ya. Ada musim bagi perempuan, ada musim kuliah, oke ya. Ada musim menikah, ada musim melahirkan. Ya, karena kalau kata para ahli kesehatan 36 tahun kita udah nggak boleh melahirkan. Dan 2 tahun itu waktu yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk mengembalikan kondisi fisik tubuh. Jadi kalau dia melahirkan di usia 25 tahun, 27 tahun dia baru boleh disarankan untuk bisa hamil lagi. Sehingga tidak ada dua batita di dalam rumah itu yang berebut perhatian. Gitu ya. Sehingga akan persaingan di masa kecil itu akan terus berlanjut sampai dengan masa-masa tua. Bahkan mungkin dari kita mungkin juga ada yang bilang, emang dia itu anak kesukaan ayah. Anak yang paling dekat. Dia tuh paling dekat. Kalau ibu saya itu paling dekat dengan adik bungsu saya. Padahal kalau kita tanya sama ibu kita ya, mungkin kata ibu, enggak, ibu semua dekat sama anak-anak gitu ya. Emang ibu tuh dari dulu pilih kasih misalnya ya. Padahal kata ibunya, ya Allah saya tuh nggak pernah pilih kasih. Apapun anak saya minta saya kasihkan. Bahkan buat kakak ini yang mahal-mahal, dia karena dia nomor 1, dia selalu diberikan yang termahal. Tapi ternyata rasa itu masih ada sampai dengan usia tua mungkin ya. Dan kalau kita ngumpul-ngumpul keluarga masih bercanda diucapkan. Tapi bercanda itu kalau menurut Simon Freud gitu ya, itu adalah semacam plesetan dari lidah ucapan yang menggambarkan yaitu bahwa sadar kita juga di dalamnya seperti itu. Gitu ya. Jadi artinya apa yang terjadi di masa kecil itu ya memang akan berdampak besar gitu ya menurut teori psikoanalisis. Nah, banyak orang tua yang tidak dekat dengan anak atau menikah atau terlalu fokus pada bekerja sehingga lupa mungkin ya menyusun apa tujuan saya berkeluarga atau tidak tahu tujuan mengurus anak atau mendidik anak atau memiliki anak gitu ya. Kemudian ya tapi mungkin saya juga mengalaminya dulu gitu ya. Karena mungkin kita dibesarkan ya kita cita-cita saya waktu itu ingin menjadi dokter gitu ya, tapi ternyata nggak lulus gitu ya. Kemudian masih berjuang gitu ya, udahlah yang mirip-mirip dengan dokter deh gitu ya di fakultas sebelahnya gitu ya. Jadi artinya betapa kita tuh terobsesi untuk menjadi seseorang di bidang profesional gitu ya. Tapi tidak ada satupun dari kita yang disiapkan untuk menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu gitu ya. Mungkin itu luput dari perhatian. Karena kita menganggap ya itu akan terjadi dengan sendirinya gitu ya. Padahal untuk menjadi mama milenial dan menjadi nenek milenial ya Bu Neneng seperti saat ini, ternyata kok perlu persiapan ya gitu ya. Menghadapi cucu yang mungkin akan intens dengan gadget gitu ya, yang ngomongnya juga mungkin agak sedikit-sedikit bahasa Inggris masih kecil-kecil gitu ya, terus agak sedikit ya gimana lah gitu, membuat kita tuh kayak semacam oh kok gini ya anak-anak sekarang, oh gini ya gitu ya. Dan saya kalau di kantor sering bertemu dengan para pekerja milenials itu, saya sering mengurut dada gitu ya. Karena mungkin periodenya sudah lewat gitu ya. Jadi artinya dalam setiap tahapan kehidupan selalu ada krisis atau konflik bagi setiap orang. Gitu ya. Nah artinya perlu persiapan, termasuk menjadi orang tua. Ya, oke lanjut Mas Adi. Oke, nah ini dia ya lanjut saja. Tadi sudah dijelaskan. Oke, dan setiap orang tua memang perlu punya tujuan ya. Tujuan saya mendidik anak kakak ini apa? Disesuaikan dengan karakteristik kakak. Karakteristik memang dari kecil dia nggak bisa diam, kemudian dia mungkin fokusnya pendek dan dia minatnya terhadap terhadap binatang atau tumbuh-tumbuhan tinggi gitu ya. Tapi dia mungkin agak ada kelemahan di bidang apa yang lain gitu ya.
itu perlu kita dalami, kita observasi, kita amati. Kalau kita sering meluangkan waktu bersama anak, pasti akan kita ketahui. Ya, sehingga tujuan ini perlu dirumuskan oleh siapa? Oleh ayah dan ibu, ya. Termasuk kapan kita akan punya anak. Kemudian ketika usia anak sekian tahun, kita ingin anak-anak ini seperti apa. Termasuk mungkin sekolahnya, termasuk sekolah TK-nya kan biasanya di awal tuh ya. Kita mau masukin ke sekolah TK yang mana, SD-nya mau di mana. Kemudian kalau urusan misalnya ibu kurang pandai dalam agama, ayah misalnya ya karena memang ayah dari pesantren, nanti ayah akan bicara ini. Nanti kalau soal life skill nanti boleh ibu ya berbagi tugas ya. Jadi ketika tujuan itu diketahui akan sangat mudah menentukan apa-apa yang perlu disiapkan ketika anak-anak sejak dini, ketika anak-anak masih kecil ya. Termasuk ilmu apa yang harus saya punya? Oh, saya ingin anak saya menjadi hafiz Quran, tapi kitanya sendiri tidak pasti membaca Al-Quran. Kan jadi kan agak-agak bagaimana ya gitu ya. Oh, jadi itu ada titipan keinginan dari ayah ibunya begitu ya. Artinya kita pun harus belajar mulai sekarang belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita juga mulai belajar mendalami hadis gitu ya. Itu pun harus. Apapun yang memang kita tetapkan dalam tujuan itu kita perlu pelajari. Ya, lanjut Mas Adi. Nah, ini masalahnya nanti ketika teman-teman sudah di tahapan usia 20-an, teman-teman akan bekerja, kemudian perlu dipikirkan siapa yang akan mengasuh ananda-ananda ini. Apakah neneknya kah? Ya, kalau dari pengalaman nenek, dari struktur fisik dan kakek tidak didesain untuk mengasuh cucu. Tidak akan sanggup mengasuh cucu yang aktifnya luar biasa. Tadi teman-teman mengatakan karakteristik anak usia dini aktif gitu ya. Kemudian rasa ingin tahunya besar, tidak kenal bahaya. Mampukah nenek dan kakek mengejar-ngejarnya ke jalan raya gitu ya? Nah, kemudian ketika teman-teman bekerja gitu ya, kemudian ada nilai-nilai yang dari nenek dan kakek nggak pas dengan teman-teman, kemudian teman-teman akan protes gitu dan menyalah-nyalahkan kakek neneknya. Padahal kakek nenek itu sudah mengasuhnya dengan penuh cinta kasih, sehingga mungkin agak sedikit terlalu banyak cinta kasihnya, sehingga tidak atau kurang dalam menerapkan aturan-aturan gitu ya. Nah, memang itu alamiahnya, teman-teman nggak bisa menolak. Jadi aturan-aturan itu memang harus dari ayah dan ibunya, sehingga ketika teman-teman tahu, berdiskusilah dengan kakek dan nenek, dan akhirnya adalah aturan yang sama ya. Oke, jadi orang tua bekerja, anak diasuh, dititipkan, bibi, nenek, pengasuh gitu ya. Kalau bibinya zaman dulu tuh kayak kalau orang Jawa tuh ya ada semacam pengasuh yang mungkin mengabdi pada keluarga ya, bahkan dari sejak ibunya kecil sampai dengan anaknya lagi, itu masih pengasuh yang sama gitu ya. Itu dalam segi perkembangan psikososial itu mungkin masih baik, tetapi anak akan dekat dengan pengasuh, bukan dekat dengan siapa, bukan dekat dengan ibunya ya atau dengan ayahnya ya. Nah, anak-anak tidak mandiri dan bertanggung jawab ya, karena biasanya ketika diasuh oleh nenek atau oleh asisten rumah tangga gitu ya, biasanya mereka cenderung lebih permisif, boleh makan di depan TV gitu kan, boleh makan misalnya dia nggak mau, dia nggak berusaha membujuk, beda dengan orang tua ya. Dan akhirnya ketika asisten rumah tangga sedang mengerjakan pekerjaan yang lain, nenek juga punya kesibukan yang lain gitu ya, anak dikasih TV atau dikasih gadget anteng, dan dari sejak dini anak-anak mulai membangun dunianya sendiri dan asik sendiri, sehingga dunia di lingkungan di luar tidak lagi menarik bagi dia. Gitu ya. Lanjut Mas Adi. Nah, jadi inilah saya nggak akan terangkan semuanya. Kalau karena kita ada di usia dini, kita cukup sampai dengan tahapan 12 tahun ya. 0 sampai dengan 1 tahun itu basic trust, di mana ayah membantu mendukung ibu untuk menyusui. Ya, menyusui dengan cara yang benar sehingga timbul trust, anak merasa disayang. Ketika dia nangis, susunya langsung datang. Ketika dia nangis, dekapannya langsung terasa. Ya, jangan dibiarkan atau nggak dibiarkan sampai kejer baru dikasih, sehingga trust-nya itu tidak terbentuk.
Ya, kemudian 1 sampai 3 tahun otonomi, mulai dia percaya dengan orang tuanya, dia mulai digendong sama siapa aja, dia harusnya dia apa? Dia nggak mau, karena dia nggak kenal. Jadi kalau sekarang kan kebalik, oh anak saya mau sama siapa aja, dalam tanda kutip, ada apa ya 1 sampai 0 sampai 1 tahunnya, gitu ya? Karena dia harusnya dia udah mulai ngelihat muka. Ini ayahnya, nih ibunya, ini orang jarang ketemu, dia akan nangis. Ketika dia ditinggal, dia akan nangis. Itu bagus, karena dia berarti tahapan perkembangan psikososialnya berkembang dengan baik. Ya, kemudian 3-6 tahun mulai inisiatif ngambilin batu, biasanya senang membuang-buang apa aja dibuang gitu ya, ngelempar. Kemudian orang tuanya sibuk, jangan buang ini gitu ya. Dia senang membuang. Ya, 3 tahun itu toilet training termasuk apa? Mengejan, membuang pup dari badannya, ya, membuang slem kalau dia perlu dari ingus, dari hidungnya. Karena itu, maaf ya kalau saya bilang alat bantu di dalam toilet training itu sebenarnya mengintervensi tahapan perkembangan toilet training ini. Ya, karena karena memang anak dari dasarnya peka, ketika dia rasa nggak nyaman, basah, dia akan nangis. Ya, kemudian kalau dia dipakein itu terus, ya dia akan bingung. Dia nggak bisa membedakan mana yang dia ingin mengejan dan enggak. Kemudian itu nanti berpengaruh terhadap apa? Kemampuan dia mengekspresikan perasaan, menahan emosi, ataukah dia cablak gitu ya. Cablak itu maksudnya ya dia nggak peduli lah perasaan orang lain. Karena apa-apa yang dulu harus keluar dari badannya pun dia juga dibiarkan aja, nggak ada aturan gitu ya. Nah kalau misalkan dia pipis, dia berasa, Bun, aku mau pipis aja di situ, nggak mau gitu ya, karena anak-anak sudah merasa dan sudah punya rasa malu, dia sudah mulai inisiatifnya mulai muncul, dia punya rasa malu di antaranya ya, saling nggak mau saling, diumpetin tangannya gitu ya, karena dia merasa asing, nggak suka disentuh sama orang asing. Gitu ya. Nah, itu berarti tahapan-tahapan itu dia sudah mulai berkembang ya. Bicara tahapan ini mungkin bisa panjang, tapi kita yang penting-penting saja, yang penting teman-teman tahu ya. Oke. Nah, ketika usia 12 tahun seperti SD ya, itu ada tahapan-tahapan yang dia mulai percaya diri gitu ya. Dia mulai bisa naik sepeda, dia mulai bisa lari, dia banyak sekali permainan anak laki-laki bagi anak laki-laki dan banyak permainan anak perempuan bagi anak perempuan. Kenapa saya beda-bedakan? Teman-teman para pegiat gender mungkin nggak setuju. Tapi kalau dalam pandangan saya, mengasuh dengan berbasiskan gender, ya memang perlu dibedakan. Anak laki-laki ya memang dengan anak laki-laki, dia akan mencontoh ayahnya. Tapi kalau dia anak perempuan, ya dia juga akan mencontoh ibunya. Nah sekarang anak perempuan, oke, mungkin bapaknya karena sesuatu hal di rumah gitu ya. Ibunya pergi ke mana tuh menjadi tenaga kerja buruh migran. Berarti dia ada di rumah kan? Padahal di masa-masa perkembangan. Ya, saya pernah bukan pernah, artinya mungkin kita bersama melihat gitu ya. Ketika anak yang dekat dengan ayah biasanya akan mengembangkan apa? Coba apa? Di slide terakhir ini, ya. Apa teman-teman? Ketika dia dekat dengan ayah, anak-anak usia dini, ayahnya senang bersepeda. Dia akan apa? Dia akan juga bermain sepeda. Ya, ketika dia berdandan, nggak ada figur ibu kan? Ya, atau ibu tidak dekat dengan dia. Tidak dekat itu boleh jadi karena memang sesuatu hal dia harus bekerja, boleh jadi tidak dekat itu karena mungkin ekspresi emosi ibu tidak menyenangkan bagi anak gitu ya, sehingga dia dekatnya dengan ayah. Pasti maskulinnya lebih berkembang. Ya, dia nggak senang main-mainan perempuan, dia lebih nyaman berinteraksi dengan laki-laki gitu ya, sehingga di masa-masa tumbuhnya identitas nanti bukan tidak mustahil dia akan merasa kenapa ya aku kok nggak seret ya hal main anak perempuan, aku lebih senang main sama anak laki-laki padahal aku perempuan. Dan sebaliknya, gitu ya. Oke, jadi inilah 7 tahapan perkembangan psikososial dari anak-anak ya. Yang penting perlu menjadi landasan bagi mama-mama muda, papa-papa muda, dan teman-teman semua pada calon ayah gitu ya. Sedikit sharing dari sudut pandang psikologi ya. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Mungkin lain waktu kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Mas Adi.
Ya Ibu, baik. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya yang telah disampaikan terkait Sama-sama. dari sisi psikologi. Nah, kemudian Ya. ini Bu, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, ini Boleh, silahkan. kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan nih yang ditanyakan oleh beberapa peserta. Akan saya bacakan Ibu dari. Ya, silahkan. Oh ya. Ini dari Bapak Slamet Anwar Sadat gitu. Dia menanyakan bahwa apakah cara mendidik anak laki-laki sama dengan anak perempuan? Sedangkan tadi sudah dijelaskan bahwa anak laki-laki itu tidak sama dengan anak perempuan. Kemudian apakah cara mendidik Maryam itu bisa diterapkan kepada semua anak, baik itu laki-laki atau perempuan? Nah, ini sebelumnya saya mau nanya dulu dari Pak Slamet nih. Bapak menunjukkan pertanyaan ini ke Ibu Lisna atau Ibu Neneng, Bu Ustazah. Atau keduanya gitu yang wajib menjawab. Gimana Pak? Bu Neneng, ya. Silakan Bun. Baik, terima kasih nih sebelumnya, tapi saya ingin memberikan apresiasi kepada Ibu Lisna. Masya Allah, itu ilmunya luar biasa ya Bu ya. Untuk saya sama-sama juga, Bu Neneng, saling belajar Bu. Sedikit itu mah. Tadi itu cucu datang ya, jadi saya agak luar biasa. Saya juga kan tidak dididik jadi nenek yang milenial, padahal terjadi pada saya sekarang sudah menjadi nenek yang milenial harusnya gitu ya. Tadi juga ternyata ada apa yang Ibu sampaikan itu, bahwa cucu saya yang kedua itu, anak saya yang pertama tuh sudah menikah Bu, dari psikologi juga. Iya. Cuman anaknya yang kedua itu nangis terus karena memang dia belum kenal sama kami, ibunya lagi keluar, kayak kita ke toilet baru datang gitu ya. Jadi ternyata nggak kenal sama kami. Sekarang usia bulanan ya. Jadi itu ternyata memang tidak maunya tuh sama ayahnya, sama ibunya, dan sama tidaknya ya. Sama kami neneknya, kakeknya tidak kenal gitu ya. Karena iya. Baik, terima kasih Bapak siapa tadi? Pak Anwar Sadat ya. Anwar Jadi, Sadat. Memang terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada Ibu Lisna, dan terima kasih juga kepada pertanyaan selanjutnya Pak Anwar Sadat, bahwa memang dalam Al-Quran laisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Nah, mungkin ya Bu ya, pendidikannya kalau dari Islam apakah ini harus, kan memang luar biasa ini judulnya itu sudah di orientasinya kepada Maryam, seakan-akan seperti itu. Tapi insya Allah kalau saya lihat gitu ya, dari slide yang saya buat itu memang tidak mesti harus seperti ini hanya untuk perempuan saja pendidikan ini. Sama laki-laki juga seperti itu. Karena memang Siti Maryam juga tidak, Ibu Hana ya, Siti Hana, ibundanya Siti Maryam juga tidak tahu kalau dalam kandungannya itu adalah perempuan gitu kan. Cuman beliau itu sudah berdoa duluan kepada Allah bahwa inni nazartu ma fi batni gitu. Ini nazartu laka ma fi batni muharraran. Aku bernazar ya Allah gitu ya. Itu kan doa seorang ibu, kalau anakku lahir gitu ya, anakku yang aku kandung ini lahir, akan aku nazarkan, akan aku berikan kepadamu, dalam arti mengabdi kepada Allah. Jadi sudah orang tua itu sudah berniat bahwa ingin menjadikan anaknya ini anak yang soleh sejak dalam usia kandungan gitu ya, bukan hanya setelah lahir gitu. Nah ternyata lahirnya itu perempuan. Jadi ini Pak Anwar Sadat bukan hanya untuk perempuan, laki perempuan sama. Walaupun memang kata Allah dalam Al-Quran, laki-laki itu beda dengan perempuan. Mungkin dari sisi pendidikan apanya ya, Ibu? Sosial, mungkin ya. Ya, mungkin dari sosialnya, pergaulannya. Ya. Seperti itu. Misalkan permainan gitu ya, kalau anak laki-laki jangan dikasih boneka, mungkin seperti itu. Kemudian
anak laki-laki memang bagus kalau dekatnya dengan ayahnya, memang bagus. Tapi mungkin dari sisi misalkan ayahnya kan tidak pernah dandan, nanti dia jadi tomboy gitu ya. Ayahnya bermainnya motor, sepeda dan lain sebagainya, nanti dia malahan nggak suka yang lebih feminim kayak gitu ya Bu ya. Tidak gemulai. Kalau anak perempuan dikasih mainan motor atau mainan mobil-mobilan gitu. Tapi memang anak perempuan harus diberikan mainan yang feminim gitu. Kalau laki-laki justru jangan diberikan mainan yang ya anak perempuan, boneka dan lain sebagainya. Nanti dia akan gemulai. Nah, mungkin kalau kita LGBT gitu ya, kembali kepada LGBT, jangan-jangan dulu salah pendidikan dari orang tua, atau orang tua memberikan pendidikan pada lingkungan yang kurang mendukung anaknya. Karena Rasulullah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhaliluhu. Oleh karena itu perhatikan seseorang itu dengan siapa teman dekatnya. Teman yang paling bisa mempengaruhi kepribadiannya atau sosok keagamaannya atau sosok pendidikannya gitu ya. Oleh karena itu perhatikan seseorang itu, anak kita itu dengan siapa bergaul. Walaupun kita sudah menitipkan mereka di pesantren atau di sekolah yang favorit, yang Islamnya bagus, tapi kita harus sering-sering menengok atau sering-sering menanyakan dengan siapa bergaulnya, siapa teman kamu itu. Jadi kita juga harus tahu supaya anak kita jangan salah bergaul. Seperti itu yang mungkin Ibu Lisna. Mangga Ibu, silahkan ditambahkan gitu. Ya. Ada kekurangan. Terima kasih. Iya. Oke. Sudah boleh Mas Adi? Sudah boleh karena ada di bawahnya ada. Saya sambil baca-baca. Sama ini Bu. Ya tadi kan ada yang ini nambahin. Kalau tadi kan Pak Slamet mengajukan ke Ustazah Neneng. Nah, untuk Ibu Lisna ada lagi Bu. Iya. Iya, terus saya baca juga. Sudah ya Bu. Ya. Langsung dijawab. Boleh ya? Saya jawab ini aja ya, ada beberapa ini ya. Ya, saya sepakat ya, karena kalau kita yang disampaikan Bu Neneng itu karena memang kalau untuk dalam hal ketakwaan itu tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Ya Bu Neneng ya. Jadi dalam pendidikan agama, dalam hal ketakwaan, keimanan ya, akhlak itu tidak ada bedanya. Ya kenapa surat itu? Karena memang perempuan memang ya amanahnya menjadi ibu gitu ya, karena di tangan perempuan dan sebenarnya laki-laki, tapi laki-laki juga karena perempuan itu juga nggak bisa mendidik sendiri, harus ada penopang gitu ya untuk bisa menjadi kuat gitu ya. Sehingga apa yang tadi saya pahami atau pertanyaan dari Pak Anwar, dalam hal ketakwaan itu sama Pak ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Yang tadi saya maksudkan adalah dalam pendidikan sosial ya. Kalau psikologi melihatnya kan adalah aspek psikologis, karena itu akan berpengaruh pada kepribadian. Ya, anak-anak yang sering diajak misalnya anak laki-laki ya, yang ibunya pengusaha salon gitu ya, dan dia setiap hari pergi atau diajak oleh orang tuanya ke salon. Kira-kira akan seperti apa Pak Anwar? Gitu ya. Mungkin Bapak bisa mengetahui gitu ya. Atau sekarang bukan satu-satunya faktor ya. Itu hanya contoh kasus. Tetapi ada juga ada anak-anak yang tidak dekat dengan ayah gitu ya. Misalnya anak laki-laki, tapi dia lebih dekat dengan ibu ya. Kemudian di masa-masa dia tumbuh jati dirinya pun dia tidak dekat dengan ayah. Karena para ayah menganggap ya kalau pengasuhan itu ya urusannya ibu. Tetapi memang betul ketika anak kecil itu perlu kelengketan dengan ibu ya, tetapi tentu saja ada waktu-waktu tertentu dia memerlukan ayah ya. Anak laki-laki di tahapan tertentu dia butuh ayah, anak perempuan di tahapan tertentu dia perlu ayah, terutama dalam hal perkembangan seksualitas ya.
Nah, kalau sudah membahas aspek perkembangan ini kalau dalam kita lihat dalam pola asuh yang dilakukan oleh keluarga. Saya mulai dari teori dulu ya, teori keluarga. Keluarga itu kita selalu melihatnya sebagai teori sistem. Sama seperti teori sosiologi atau berdirinya sebuah negara. Keluarga itu landasannya banyak berpijak pada teori sistem atau struktural fungsional, di mana keluarga itu hierarki. Hierarki itu apa? Ada ayah sebagai koam, pemimpin, ada ibu, gitu ya, dan ada pembagian peran. Agar apa? Agar tercapai harmonisasi, equal, keadaan yang equilibrium, keseimbangan, gitu ya. Tapi kalau sekarang ini di era demokrasi, termasuk juga dalam pengasuhan demokratis, di mana pengasuhan otoriter itu sekarang sudah mulai mulai ditinggalkan, padahal tidak selalu pengasuhan otoriter itu negatif. Ada hal-hal tertentu yang otoriter, tetapi dalam hal tertentu dia juga hangat, gitu ya. Misalnya ayah kalau soal sholat, dia bisa tegas, gitu ya, bukan keras, bukan kasar, tapi tegas. Ayah itu ketika anak kecil, ketika bicara tidak, anak-anak langsung nurut. Beda dengan ibu. Ibu itu emosional, makhluk indah yang emosional. Kalau perempuan itu ya ibu itu ya. Jadi kalau hatinya lagi senang, dia bisa bilang ya udahlah, nggak apa-apa, gitu ya. Beda dengan ayah, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi, pengasuhan itu menjadi tidak nilai-nilai, penanaman nilai-nilai itu tidak terlalu kuat. Beda dengan ketika ayah yang menanamkan. Ya, menyangkut keberadaan pembagian peran yang ditanyakan oleh Pak Adnan, ya, jadi memang harus Pak ada pembagian peran. Dan saya sering bilang ya sama saudara-saudara saya maupun siapapun yang ketemu saya, dan ketika konseling dalam rumah tangga itu terjadi, selalu dimulai dari ketidakberdayaan ekonomi dari koam, dari seorang pemimpin, dari kepala keluarga. Ketika kepala keluarga memiliki ketidakberdayaan dalam ekonomi, sehingga fungsi leadership itu di keluarga menjadi berkurang, Pak. Akhirnya apa? Perempuan mengambil alih. Kenapa? Ketika dia menguasai ekonomi, power itu akan berpindah kepadanya bukan secara alamiah, secara normatif ya Pak ya. Karena itu pemberdayaan perempuan sekarang ini sedang digerakkan. Justru yang perlu diberdayakan menurut saya adalah justru bantulah para keluarga itu agar para kepala keluarganya menjadi berdaya. Sehingga apa? Anak dan perempuan atau keluarga itu menjadi terlindungi. Karena apa? Banyak kepala keluarga yang lebih berdaya secara ekonomi. Ya, nah, sekarang ini kalau diberdayakan anaknya saja atau perempuannya saja, sehingga akan terjadi yang tadinya hierarki itu mulai goyah. Karena yang satu mulai ingin mengambil posisi. Sehingga akhirnya segitiga ini menjadi goyah. Ya, bentuknya menjadi seperti akhirnya konflik. Ya, itulah teori yang kedua, teori sosial konflik. Karena tidak ada sesuatu yang statis. Yang ideal adalah yang memang terjadi konflik. Ya, wajar, argumentatif. Termasuk dalam pengasuhan demokratis. Ayah bertanya dulu pada anak, orang tua bertanya dulu pada anak. Nggak bisa orang tua memaksakan kehendak pada anak. Padahal dalam hal-hal tertentu, dalam ketidaktahuannya kadang-kadang dalam soal makan, soal sayur, soal apa, mungkin anak-anak nggak tahu gitu ya, atau mungkin memiliki ketidaktahuan banyak gitu ya. Ya, bukan berarti orang tua karena dia TUA kemudian dia merasa TAU gitu ya, tetapi mungkin ada adabnya juga ya ketika berhadapan dengan anak. Dan itu adalah kewajiban orang tua untuk berkasih sayang, memberikan cinta pada anak-anak ya. Kemudian yang ditanyakan lagi oleh Pak Sandi, anak laki-laki, oke, Pak, kalau anak-anak itu baiknya kita harus lebih bijaksana ya. Karena kita nggak bisa menilai prestasi atau kompetensi atau kemampuan anak 12 tahun gitu ya dari segi akademik saja, apalagi kalau Bapak menyekolahkan anak di sekolah yang memang mainstream itu apa? Memang menggunakan kurikulum yang memang menggunakan nalar yang tinggi, karena tidak semua anak-anak memiliki kelebihan itu Pak, gitu ya. Misalnya ketika anak itu dari kecil dia aktif gitu kan, kemudian dia punya ciri-ciri gitu ya. Karena memang ada anak-anak yang memang kalau kita mengacu pada teori multiple intelligence, tidak semua anak-anak yang memiliki kecerdasan matematika, logika dan bahasa itu sama. Kalau anak-anak di sekolah yang mungkin memerlukan akademik, matematika, pelajaran-pelajaran lainnya yang memerlukan hafalan gitu ya. Mereka-mereka yang memiliki kecerdasan bahasa verbal
matematika, logika gitu ya, dia akan unggul. Tapi anak-anak yang memiliki kecerdasan eksistensial, merenung, berfilsafat, atau peka sekali emosinya, selalu bertanya, kenapa sih Ma langit itu kok biru, kok burung bisa terbang gitu ya, itu mungkin dia perlu nggak langsung nangkep gitu ya. Atau anak-anak yang mungkin bakatnya di seni atau di olahraga, yang dia kalau duduk berlama-lama itu kakinya mulai gatel gitu ya, mulai goyang-goyang badannya. Jadi nggak bisa Pak, kita hanya menilai anak hanya dalam satu prestasi akademik saja ya. Cobalah diobservasi bakat-bakat lainnya ya. Mungkin dia tidak nilainya jelek di sekolah, tapi ada nilai lain dong yang lain Pak, yang nilainya lebih bagus. Misalnya apa? Olahraganya bagus, seninya bagus, agamanya bagus gitu ya. Nah, itu bisa harus diluaskan pandangannya. Itu ya Pak Sandi ya. Oke, terus ya laki-laki dan perempuan tadi sudah ya Pak ya. Jadi pengasuhan itu baiknya responsif gender, bukan berarti bias gender, responsif gender. Responsif gender itu ya memang perlu dibedakan karena karakteristik fisik dan karakteristik psikologi jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu memang berbeda gitu ya, sehingga cara mengasuhnya pun berbeda gitu ya. Ya mungkin kalau misalnya kalau dari segi keterampilan sosial, sekarang banyak kok misalnya anak laki-laki yang memang jadi chef gitu kan, kemudian bahkan unggul gitu ya. Ya karena memang soal pendidikan, karena memang apa namanya, dia mungkin senang melihat orang tuanya masak gitu ya. Dan ayahnya tuh memang dulu dekat dengan ibu, dan ibunya senang atau sering memasak, atau pengusaha catering gitu ya, atau mungkin senang ya bahagia ketika memasak. Sehingga di masa-masa kecil itu dia menangkap ada masakan-masakan tertentu yang memang dia senang dan teringat dengan ibu. Akhirnya dia hal-hal positif tersebut membuat dia menjadi senang gitu ya. Aku pengen ayah yang bikinkan nasi goreng. Kalau sambal goreng bikinan bapak itu nggak ada yang ngalahin gitu ya. Sehingga anak-anak itu jadi senang memasak dan tidak a priori dengan kegiatan dapur gitu ya. Tetapi maksud saya terkait dengan pendidikan seksualitas memang perlu dibedakan ya, berbedalah ya ketika seorang anak perempuan cantik gitu ya, dia berpakaian seperti laki-laki, berjalan dengan gagahnya gitu ya, kok saya lihat kok cantiknya jadi hilang ya gitu ya. Kalau saya lihat gitu, sementara ada anak laki-laki mungkin yang sebaliknya gitu kan ya. Tapi saya tidak ingin kita terlibat dalam hal stereotip gitu ya. Bahwa stereotip itu memang ada karena kita nggak seragam ya. Kita tuh saya sama, perempuan juga ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang gemulai, ada yang maskulin pun ada. Tapi maksudnya ada tahapan, ada batasan tertentu sehingga dia tetap nyaman dengan identitas dirinya dan menghargai identitas dirinya bahwa yes, saya perempuan dan saya pun memiliki psikologis perempuan. Itu penting sekali ya. Jangan sampai ketika di masa 12 tahun mungkin krisis identitas itu di situ, dia merasa kok saya tuh anak laki-laki tapi kenapa ya? Karena mungkin dianggapnya kayak sering nggak punya banyak keterampilan sosial ya, nggak bisa naik sepeda, nggak bisa lari cepet, nggak bisa apalagi dia cepet capek, atau kena matahari langsung pingsan karena mungkin dulu sering sakit, sehingga sering dibully sama teman-teman yang laki-laki ya, lu cemen lu, apa lu gitu misalnya, sehingga akhirnya dia emang benar ya, kok kayak nggak sama teman-teman, kok dia nggak nyaman ya bergaul sama teman-teman, kayaknya kok saya lebih seneng sama anak perempuan. Anak perempuan itu memang sering, ih kamu imut-imut sih, itu akhirnya dia malah lebih seneng dengan anak perempuan bermainnya gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan atau bukan kesalahan, kekeliruan yang berpotensi menimbulkan kesalahan nantinya itu perlu disadari, dan sehingga ketika itu diketahui di masa-masa awal, kita bisa mengantisipasi dan bisa kembali meluruskan identitas seksual masing-masing. Sehingga tidak terjadi tuh yang namanya SSA. Apa tuh SSA? Same sex attraction gitu ya. Karena sebenarnya anak perempuan punya ketertarikan bermain dengan anak perempuan. Itu yang namanya homososial. Ya, anak laki-laki pun memang biasanya dia akan lebih nyaman bermain dengan anak laki-laki. Artinya apa? Perkembangan homososialnya berkembang karena anak-anak TK aja udah mulai, ih aku nggak mau main sama itu gitu ya, maunya main sama anak laki-laki.
Ya, artinya di masa perkembangan, aspek perkembangan sosial itu tahapan-tahapan ketertarikan dengan teman-teman yang jenisnya sama, itu memang sesuatu hal yang alamiah, tapi tidak disimpangkan menjadi SSA. Kalau dia sudah terlibat dengan SSA, berarti ada sesuatu tahapan dalam perkembangan seksual yang dia mengalami gangguan. Ya, gangguannya apa? Mungkin dia melihat pornografi berapa jam dulu, atau mungkin usia berapa dia melihat pornografi, seberapa jauh dampaknya terhadap kepribadiannya, karena itu semua akan berdampak. Ya, apa yang kita makan tadi ya, halal dan thayyib ya, Bu Neneng ya, apa yang kita lihat gitu ya, akan berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian kita, dan khususnya dalam tahapan perkembangan kepribadian psikososial dan akhirnya psikoseksual. Gitu, Mas Adi, dari saya ya, merangkum pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, saya serahkan lagi pada Mas Adi. Halo, Mas Adi. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Ya, baik. Karena waktunya terbatas ya untuk para peserta webinar, mungkin dicukupkan terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab. Nanti mungkin kalau masih banyak pertanyaan ataupun nanti insya Allah juga untuk materi akan di-share ke grup koordinasi ya Bu, karena udah ada grup koordinasi. Mangga, silahkan. Ya. Ini ada rekamannya gitu. Nanti kita share juga bagi teman-teman mungkin yang biar ilmunya lebih semakin luas lagi lah gitu, yang manfaat yang bisa dirasakan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak buat ini. Mohon maaf sekali lagi untuk para peserta karena tidak bisa menampung semua pertanyaan gitu. Pertanyaan ya. Mohon maaf ya. Sebentar lagi tidak terjawab kita semua. Saya kan di ya, baik. Kemudian sedikit meringkas dari kedua materi yang Masya Allah ini gitu. Pertama dari Ustazah Neneng tadi membahas mengenai mendidik buah hati dengan meneladani Maryam binti Imran untuk mengembangkan potensi anak maksimal gitu. Jadi ada metode yang disampaikan ya, yang diberikan gitu. Metode yang dilakukan oleh keluarga Imran. Yang pertama terkait doa yang terbaik gitu. Kedua, memberikan nama yang baik. Yang ketiga, memberikan makanan yang halal dan thayyib. Yang keempat, motivasi dalam beribadah. Dan kelima, memberikan lingkungan yang baik kayak gitu. Kemudian diberikan langkah-langkah untuk melahirkan generasi yang baik ya. Yang pertama gitu, berdoa terus-menerus, jangan pernah letih lah kayak gitu. Karena Allah pasti akan mengijabah gitu doa dari bukan fardu ain gitu, bagaimana akidahnya kokoh gitu tadi kan, ibadahnya baik gitu, terus akhlaknya pun karimah dan mampu membaca Al-Qur'an. Kemudian setelah memberikan pendidikan fardu ain, wajib kita untuk memberikan pendidikan fardu kifayah gitu, terkait sekolahan formal gitu, terkait pelajaran dan profesional, dunia profesionalitas lainnya. Kemudian ditutup dengan suatu quotes yang diberikan Ustazah Neneng gitu, terkait yang berbunyi, keluarga yang harmonis akan melahirkan anak-anak yang baik pula, karena anak hanya akan mengikuti perilaku orang tuanya. Taat sejak dini untuk lahirkan generasi Islami. Kemudian untuk materi yang disampaikan oleh Ibu Lisna itu mengenai optimalisasi peran orang tua dalam tumbuh kembang anak gitu. Ada tujuh hal yang harus diperhatikan gitu dalam hal ini gitu. Yang pertama, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama terkait harus mempersiapkan keluarga yang berkualitas. Yang kedua, mempersiapkan diri menjadi orang tua. Dan yang tiga, memiliki tujuan dalam mendidik anak. Yang keempat, memikirkan terkait orang yang akan mengasuh anak di saat orang tua mulai sibuk kayak gitu. Keduanya bekerja dan harus taruh di mana nih anaknya. Dan yang terakhir itu harus memahami gitu terkait 7 stadium tahapan perkembangan. Nah, ini mungkin itu yang bisa disampaikan terkait ringkasannya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi, jazakumullahu khair kasir kepada kedua pembicara, Ustazah Neneng dan Ibu Lisna gitu. Semoga berkah ilmunya, senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan bisa
semoga bisa berkesempatan untuk bertemu tatap muka nantinya, Bu. belum Ya, belum. insya Allah mudah-mudahan dikasih kesempatan ketemu lagi. Sama Bu Neneng, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih ilmunya, Bu. Ya, sama-sama Bu Neneng. Saya juga saling belajar ya. Juga dari pertanyaan Bapak Ibu juga saling belajar. Iya. Iya. Terima kasih juga Mas Adi dan Mbak Hilma ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain. Cara mendaftar sahabat itu Terima gimana? kasih banyak Ibu. Mungkin saya live duluan ya. Boleh? Atau Ya, Ibu. ada sesi foto atau gimana? Untuk kita sesi foto dulu aja, Bu. Oh iya. Ya, baik-baik. Dokumentasi ya. Sekarang aja kita sesi dokumentasinya untuk Hilma atau Riyad. Enggak, ibu-ibu juga untuk bapak-bapak dan peserta semuanya bisa Ayo dibuka kameranya. Ya, Ibu. Nah, Mbak, udah kelihatan semua ya. Ya, baik Ibu dan rekan-rekan. Sekarang yang slide pertama ya Pak, Bu. 1, 2, 3. Ya, sekarang yang slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian yang sudah, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman dari PKM. Ibu Risna, terima kasih. Terima kasih Ibu Risna, Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM Aido Box ya, dan Mbak Hilma dan teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta semua, selanjutnya ada sedikit pengumuman. Untuk selanjutnya ada pemenang giveaway ya, yang diberikan tadi untuk kuis di pertengahan sesi kita kayak gitu. Nah ini tolong nanti untuk yang juara ini bisa menghubungi saudari Hilma, bisa chat dulu gitu. Nanti akan diproses terkait ininya. Untuk juara pemenang pertama ya, memberikan giveaway ya, dari giveaway yang diberikan oleh sahabat Aidu. Itu yang pertama juara 1 itu oleh Indria Azahra kayak gitu. Indria Azahra. Nanti mohon untuk bisa menghubungi saudari Hilma gitu untuk memproses terkait pemberian giveaway-nya. Yang kedua itu ada Mbak Anggi, juara 2 ya. Kemudian ada SK ini siapa? SK ini siapa? Nanti bisa hubungin juara 3 ya. Juara 3 nanti bisa hubungin Mbak Hilma. Gitu. Gitu aja. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, rekan-rekan sekalian, telah sampai penghujung kegiatan kita ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga dapat bertemu di lain waktu. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat gitu. Serta bernilai ibadah bagi untuk kita semua, dan kita bisa mengimplementasikanlah ilmu yang telah disampaikan tadi gitu. Walaupun di tengah pandemi gitu. Semoga tidak mengurangi kehausan kita untuk menuntut ilmu gitu, maupun semoga kita bisa mengambil hikmah lah untuk senantiasa bersyukur atas cobaan yang telah Allah berikan. Baik, gitu saja untuk sesi webinar kita pada siang hari ini. Mohon maaf dari saya pribadi jika masih banyak salah kata maupun masih banyak kurangnya. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Mari kita tutup dengan nafas hamdalah, alhamdulillahil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.